Beasiswa luar negeri Hidden Gem kuotanya 100 orang per tahun. Beasiswanya baru banget dibuka di tahun 2023 lalu. Jadi beasiswa ini beasiswa yang belum terlalu populer. Jadi otomatis pesaingnya masih cenderung sedikit, relatif sedikit ya dibanding dengan beasiswa-beasiswa populer lainnya. Nah, jadi beasiswa ini fully funded alias dibiayai secara penuh dari awal sampai akhir dengan fasilitas super duper royal, dan beasiswa ini terbuka untuk jenjang S1, S2, S3, terbuka untuk semua jurusan, bahkan untuk jurusan kedokteran dan medical residency sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pasukan Melek Beasiswa. Hai semuanya, hello everyone. Welcome back to my channel. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas beasiswa yang masih baru, masih fresh banget, yang mungkin orang-orang tuh belum pernah dengar sebelumnya atau bahkan belum pernah dibahas sebelumnya ya. Jadi beasiswa ini baru banget dibuka di tahun 2023, dan ini beasiswa dari pemerintah Azerbaijan. Nah, kalian familiar nggak sama nama negara ini, negara Azerbaijan? Nah, jadi nama beasiswanya adalah Heydar Aliyev International Education Grant Program. Tapi untuk singkatnya kita sebut aja selanjutnya beasiswa ini namanya beasiswa Heydar Aliyev. Oke pasukan? Oke ya, setuju ya. Nah, jadi karena beasiswa Heydar Aliyev ini baru dibuka pertama kali di tahun 2023, jadi kalau kamu daftar di tahun ini, yaitu di tahun 2026, kamu bakal jadi angkatan ketiga dari beasiswa ini. Bayangin, baru banget dibuka. Nah, jadi baru ada 2 angkatan sebelum kamu ya. Amin kalau kamu lulus ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi sekarang baru angkatan ketiga, jadi baru banget. Nah, jadi kita bakal bahas kupas tuntas pastinya. Udah pasti kalau aku yang bikin video, aku yang share, udah pasti kita bakal bahas kupas tuntas banget, detail banget, lama banget, so bear with me ya. Kita bakal kuliti si beasiswa Heydar Aliyev ini. Jadi biar pembahasannya teratur, aku bakal bagi jadi beberapa pembahasan. Yang pertama banget kita bakal bahas tentang fasilitas apa saja. Kenapa kita mulai dari fasilitas? Karena orang-orang pengen tahu gue dapat apa aja sih kalau misalkan jadi awardee beasiswa ini atau penerima beasiswa ini. Jadi kita bakal bahas apa aja sih yang di cover atau ditanggung sama beasiswanya, dan apa yang tidak di cover yang kamu itu harus siapkan sendiri dananya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita bakal bahas kriteria minimal pendaftaran. Misalkan seperti kriteria usia minimal berapa, usia maksimal berapa, dan nilai minimal atau IPK minimal itu berapa. Terus selanjutnya kita bakal bahas juga persyaratan dokumen. Lengkap bakal kubahas satu-satu dokumen apa aja yang perlu kamu persiapkan. Karena sebenarnya beasiswa ini sekarang pas aku take video ini memang agak terlambat. Dia lagi ongoing, lagi dibuka. But that's okay. Semoga kamu nonton video ini tepat sebelum pendaftarannya ditutup ya. Jadi kamu bisa siap-siap dulu nih. Nah, yang keempat kita bakal bahas timeline beasiswa dan prosedur pendaftarannya itu gimana aja, ada berapa tahap aja. Terus selanjutnya kita juga bakal bahas list universitas, jurusan, bahasa, dan bahasa pengantar yang bisa kamu pilih. Karena kalau beasiswa ini dia ada pilihan beberapa bahasa. Nanti ya aku bocorinnya pas kita bahas ini. Terus selanjutnya kita bakal bahas juga berapa lama sih masa studi di negara Azerbaijan. Terus selanjutnya ada general information atau informasi umum tentang beasiswa ini. Jadi general information, sama terakhir ada sekilas tentang Azerbaijan. Nah, jadi aku kasih informasi umum sama tentang negaranya di akhir aja, karena biar kamu kalau kamu tertarik baru kamu bisa denger general informationnya dan cari tahu tentang Azerbaijan tuh negara yang seperti apa sih. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih ya kita akan bahas 8 poin di video ini. I don't know apakah video ini akan jadi 1 part atau 2. Let's see ya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang fasilitas apa aja yang bakal di cover dan tidak di cover, dan juga berapa sih kuota untuk beasiswa ini. Nah, jadi kuota beasiswa ini adalah 100 orang per tahun. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kuotanya itu untuk semua negara, bukan 100 orang untuk orang Indonesia doang. Nah, untuk orang Indonesia berapa sih Kak kuotanya? Nah, jadi beda-beda setiap tahun dan tidak ada statement atau pernyataan tertulis berapa kuota untuk Indonesia. Jadi kalau kamu mau tahu, mumpung beasiswa ini masih baru ya, udah gak usah pikirin kuota, coba aja daftar dulu.
Itu yang pertama untuk kuota. Dan sekarang kita masuk ke fasilitas. Fasilitas apa aja sih yang ditanggung sama si beasiswa Haidar Aliev ini? Pertama kan aku udah menggembor-gemborkan nih kalau beasiswa ini super duper royal. Dia super duper royal gitu menurut aku ya. Untuk beasiswa yang dikasih oleh pemerintah asing seperti itu. Karena biasanya beasiswa dari pemerintah asing tuh nggak terlalu seloyal beasiswa kayak beasiswa LPDP dan sebagainya macamnya. Nah, jadi yang pertama itu yang diberikan adalah tiket pesawat kelas ekonomi untuk pertama kali kedatangan sama terakhir kali kepulangan kamu ke Indonesia. Dan gak cuma itu, ada juga tiket pesawat setiap tahun. Jadi kalau kamu mau mudik setiap tahun itu akan dikasih tiket pesawatnya. Biasanya kan kita dikasih tiket pesawat sampai ke Jakarta doang ya, ke Bandara Jakarta gitu. Enggak. Ini tuh sampai di mana rumahmu. Misalkan rumahmu di Papua katakanlah ya. Jadi kamu nanti bakal ditanggung tiket pesawatnya dari kota Baku di Azerbaijan, terus ke Jakarta, terus habis itu ditanggung lagi tiket pesawat domestikmu dari Jakarta sampai ke rumahmu di Papua. Gila nggak? Jarang banget loh ada beasiswa yang seperti ini. Jadi menurut aku ini sangat kesempatan yang sangat langka dan bagus ya, mumpung baru banget dibuka dan belum banyak yang tahu tentang beasiswa ini. Maskapai yang dikasih itu bisa maskapai Turkish Airlines atau Qatar Airways. Jadi sesuai opsi yang diberikan oleh pihak kampus. Nanti kan kamu juga bakal pilih kampus kan di Azerbaijan nanti. Yang paling pentingnya ini tuh bukan sistem reimburse, bukan kamu beli dulu, talangin dulu, bukan. Tapi nanti itu langsung dibelikan oleh pihak beasiswanya gitu. Jadi enak banget kan. Gak harus kayak nalang-nalangin dulu karena gak semua orang punya uang belasan juta untuk terbang ke Azerbaijan. Kayak sebagai perbandingan aja, beasiswa Turki yang aku dapat aja itu hanya nanggung tiket pesawat pas pertama kali kedatangan sama terakhir kali kepulangan ke Indonesia. Nggak ada tuh, kalau mau mudik ya udah bayar sendiri kayak gitu. Nah tapi beasiswa ini dia bakal tanggung juga tiket pesawat PP 1 kali setahun untuk kamu mudik. Nah, fasilitas yang kedua adalah uang bulanan. Nah, ini lumayan juga bikin aku kaget. Kenapa? Karena uang bulanan di beasiswa itu biasanya diberikan sesuai jenjang. Jadi semakin tinggi jenjangmu, semakin besar juga uang bulananmu. Tapi tidak dengan si beasiswa Haidar Aliev ini. Jadi beasiswa Haidar Aliev ini, mau apapun jenjang kamu, S1, S2, S3, kamu tetap akan diberikan uang bulanan sebesar 800 Azerbaijan manat ya. Jadi mata uang Azerbaijan tuh kita sebutnya manat ya. Jadi Azerbaijan manat disingkat manat gitu. Nah, berapa sih 800 Azerbaijan manat itu? Yaitu setara dengan, untuk kurs saat ini ya, setara dengan 7.975.000. Kurang lebih 8 juta. Dan itu untuk S1, S2, S3 gitu. Jadi lumayan enak gitu. Jadi kalau kamu mau S1, S2 gitu. Kan biasa kalau kayak di beasiswa Turki aja yang aku dapat itu S1 tuh lebih dikit, S2 sedang, S3 yang paling tinggi. Tapi beasiswa Haidar Aliev ini dia memberi kan semua uangnya sama gitu untuk semua jenjang. Nah, jadi uang bulanan ini sudah harus kamu kelola untuk tempat tinggal atau akomodasi, biaya harian, dan keperluan lain yang kamu butuhkan. Nah, sebenarnya kamu bisa tinggal di asrama kok, atau bisa tinggal di apartemen sesuai preferensi kamu gitu. Kalau asrama biasanya kan lebih murah ya, ada asrama-asrama di kampus dan lain sebagainya macamnya seperti itu. Nah, tapi uang bulanan ini hanya diberikan pada bulan-bulan tertentu. Jadi kalau di Azerbaijan itu mulai kuliahnya kan di bulan September. Nah, karena Azerbaijan ini negara 4 musim, jadi di negara 4 musim itu nanti akan ada libur yang lumayan panjang, yaitu libur summer ya, libur musim panas. Jadi di Azerbaijan ini ada salju juga loh. Jadi dia ada 4 musim, nanti kita bakal bahas juga. Intinya ada musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur gitu, seperti negara-negara Eropa lainnya ya. Nah, jadi nanti pas musim summer itu kan dia liburnya dari bulan Juni, Juli, Agustus ya. Nah, jadi 2 bulan, di bulan Juli sama Agustus kamu nggak bakal dapat si uang bulanan ini. Sebagai gantinya, nggak usah sedih, sebagai gantinya kamu bakal dikasih tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia untuk mudik kayak gitu. Jadi kamu cuma nggak dapat uang bulanan 2 bulan selama 1 tahun. Jadi kamu cuma dapat dari bulan September sampai Juni. Nah, habis itu di bulan Juli sama Agustus itu tidak dapat uang bulanan. Jadi kamu bisa dikasih tiket pulang kan untuk mudik tadi. Seperti itu enak banget loh. Dan next akan diberikan juga asuransi kesehatan tahunan yang saat ini itu nilainya sebesar 200 Azerbaijan manat atau manat aja ya kita bilangnya. Sebesar 200 manat. Terus dapat uang kuliah full juga. Jadi kamu nggak usah khawatir, pastinya uang kuliah kamu bakal dibiayain, mau kamu jurusan apapun itu, mau jurusan kedokteran pun akan dibiayain. Nah, jadi uang kuliahnya itu sistemnya tidak akan ditransfer ke kita, tapi langsung dibayarkan ke pihak kampus. Jadi kita nggak tahu apapun tentang itu. Intinya kita dibayarin lah kayak
kayak gitu ya. Nah, terus di sini uniknya adalah sebenarnya ada fasilitas kursus bahasa. Jadi language preparation course gitu ya. Nah, tapi ini tuh nggak wajib. Nah, kalau beasiswa Turki kan, kalau teman-teman tahu ya, beasiswa Turki Burslara, Turki Didat Vakfı itu dia tuh kursus bahasanya itu wajib, dan itu 1 tahun sebelum kita kuliah. Jadi kuliahnya bisa telat kan setahun gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kamu S1 kan durasi normal 4 tahun, tambah kursus bahasa jadinya 5 tahun kalau di Turki. Nah, di Azerbaijan ini kalau kamu ambil beasiswa Heydar Aliyev ini, kamu bisa pilih sih mau ambil kursus bahasa atau tidak kayak gitu. Nah, jadi kalaupun kamu ambil si kursus bahasa itu, memang kamu nanti kuliahnya akan telat setahun kayak gitu, karena kursus bahasanya itu durasinya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung kampus masing-masing, karena yang menyediakan si kursus bahasa itu adalah kampus masing-masing gitu, dan setiap kampus punya durasi yang berbeda dan kebijakan yang berbeda kayak gitu. Nah, tapi walaupun kita ngambil si kursus bahasa, kita tetap dapat semua fasilitas seperti lagi masa studi normal kayak gitu. Jadi kalau kamu mau lama-lamain tinggal di Azerbaijan ya, misalkan kamu S1 gitu kan, daripada 4 tahun doang lebih baik gue 5 tahun deh tinggal di luar negeri, that's okay, bisa juga kayak gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau kamu mau ngambil dan tidak ngambil juga tidak berpengaruh apa-apa sih sama sama nilaimu dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi peraturannya adalah kalau kamu ambil kuliahnya pakai bahasa Inggris, kamu harus ambil language preparationnya itu juga dalam bahasa Inggris. Jadi kamu kuliahnya bahasa pengantar bahasa Inggris, kamu juga kursus bahasa Inggris. Jadi nggak bisa nih kalau kita kuliah bahasa Inggris terus aku pengen kursus bahasanya bahasa Azerbaijan dong biar aku lancar bahasa Azer, itu nggak bisa. Jadi sesuai dengan bahasa pengantar untuk kuliah yang kamu pilih, seperti itu. Dan ada catatan lagi, kalau kursus bahasa itu dia itu nggak semua kampus menyediakan gitu. Nah, jadi kamu harus cek dulu nih kampus kamu itu menyediakan kursus bahasa atau tidak. Kalau kamu memang niatnya biar lama aja deh di Azerbaijan, misalkan sampai kan lebih setahun tuh ya kalau kursus bahasa kan, kamu harus pilih kampus yang menyediakan kursus bahasa, seperti itu. Jadi kalau kampusmu tidak menyediakan kursus bahasa, ya berarti kamu nggak bisa ngambil kursus bahasa. Tapi kalau kampusmu ada menyediakan, ya berarti bisa kayak gitu. Tapi kalau kampusmu menyediakan kursus bahasa dan kamu nggak mau, itu that's okay gitu. Itu nggak akan berpengaruh apapun. Sejauh yang aku tahu, awardee beasiswa Azerbaijan sampai di angkatan kedua ini mereka nggak ada yang ngambil kursus bahasa sih, karena mereka semuanya kuliahnya pakai bahasa Inggris ya, dan nggak mau kuliah telat aja mungkin ya. Tapi ada juga yang kayak nyesel, mending gue ambil kursus bahasa sih, harusnya biar kayak agak lama gitu di Azerbaijan, toh dapat uang kuliah, dapat semua fasilitas gitu, jadi lumayan kan ya, ditanggung 1 tahun lebih lama. Sebenarnya lama banget ya ngomong kursus bahasa ya, but that's your decision ya, itu keputusanmu masing-masing. Next, ini dia yang paling gong dari beasiswa Azerbaijan, dan aku suka banget beasiswa yang punya fasilitas seperti ini, yaitu beasiswa ini tidak perlu LOA alias Letter of Acceptance alias surat penerimaan kampus. Jadi kamu cuman perlu daftar beasiswanya tok, udah kayak gitu, nggak perlu daftar kampus secara mandiri. Karena kalau daftar kampus secara mandiri itu sebenarnya kita butuh effort juga dan butuh biaya, karena daftar kampus di luar negeri itu sama aja kayak di Indonesia, itu butuh biaya juga gitu. Nah, jadi di beasiswa Heydar Aliyev ini kamu tidak perlu dapat LOA kampus sama sekali, mau kamu jurusan S1, S2, S3 itu tidak perlu sama sekali. Jadi kamu sudah otomatis ditempatkan di universitas atau di jurusan yang kamu pilih dan yang kamu nanti lolos gitu kalau kamu daftar si beasiswa Heydar Aliyev ini. Jadi lulus beasiswa sama dengan lulus di jurusan dan kampus tujuan kayak gitu. Nah, next ada juga biaya visa on arrival. Jadi biaya visa on arrival itu $60 atau sekitar 1 jutaan ya kayak gitu. Itu kan lumayan ya. Itu ditanggung juga sama si beasiswa Heydar Aliyev ini. Dapat juga biaya medical check up senilai 76 manat. Terus biaya pembuatan temporary residence permit ya atau TRP sebesar 60 manat. Itu juga ditanggung semuanya sama beasiswa Heydar Aliyev ini, tapi dengan sistem reimburse seperti itu. Jadi mungkin ditalangin dulu, nanti dibayarin kemudian. Itu dia fasilitasnya untuk beasiswa Heydar Aliyev ini. Menurut aku pribadi ini sudah lumayan sangat komprehensif ya dibanding dengan beasiswa yang pernah aku dapat sebelumnya. Karena aku alumni beasiswa Turki, menurut aku ini lebih banyak ya, lebih banyak nominal uang bulanannya, misalkan uang bulannya sampai 8 juta kan di beasiswa Heydar Aliyev ini. Bahkan juga yang paling aku suka adalah dia dapat tiket pesawat PP setiap tahun. Kalau kamu nanti udah kuliah di luar negeri, kamu bakal ngerasain betapa desperate-nya kita pengen mudik
pas Lebaran gitu. Tapi karena tiketnya mahal, jadi kita nggak bisa jadi mudik gitu. Jadi beasiswa Haidar Alif ini cocok banget untuk kamu yang setiap tahun pengen pulang gitu, pengen ke Indonesia, pengen mudik seperti itu. Itu dia untuk yang di cover. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja sih yang tidak di cover atau tidak ditanggung oleh si beasiswa Haidar Alif ini. Nah, yang pertama yang nggak di cover itu pastinya biaya persiapan semua dokumen ya, yang waktu kamu itu saat mendaftar beasiswa ini. Jadi kan karena beasiswa ini kan butuh paspor, butuh dokumen yang diterjemah tersumpah, dinotaris, diapostil Kemenkumham dan lain sebagainya macamnya, itu tidak ditanggung oleh si beasiswa Haidar Alif ini. Jadi pakai duit masing-masing ya. Tapi kalau kamu butuh jasa terjemah tersumpah, jasa notaris, jasa apostil, semuanya ada di Melek Beasiswa ya. Kami menyediakan semua layanan itu, bahkan kelas mentoring juga nih untuk si beasiswa Haidar Alif juga ada di Melek Beasiswa. Nanti akan di mentoring langsung, bukan sama aku ya, aku kan bukan awardee beasiswanya, tapi langsung sama awardee beasiswa Haidar Alif nih. Bisa lihat di sini ya, nanti kamu bisa klik link yang ada di description box aja atau link yang ada di sosial media aku atau sosial media Melek Beasiswa. Itu iklan dulu sebentar ya. Next juga yang nggak ditanggung itu semua biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain-lain dari kota tujuan ke bandara. Maksudnya adalah misalkan kalau kamu dari bandara Jogja terus mau berangkat ke bandara Jakarta untuk ke Azerbaijan, itu nggak bakal ditanggung, kamu bakal tanggung sendiri. Itu maksudnya. Dan juga semua biaya jika awardee terlambat menyelesaikan studi. Nah, ini perlu di notes nih. Jadi kalau kamu dapat beasiswa ini, kamu tidak boleh terlambat kuliahnya. Maksudnya nggak boleh terlambat selesai, nggak boleh terlambat lulus. Kalau misalkan kamu terlambat, konsekuensinya adalah kamu nanti harus bayar sendiri. Jadi kamu nggak bakal di DO, enggak, tenang aja. Tapi kamu harus bayar. Misalnya kamu telat setahun, ya udah berarti kamu harus membiayai hidupmu sendiri dan juga bayar kuliahnya sendiri kayak gitu. Nah, tapi satu hal lagi, tadi kan ada fasilitas kursus bahasa. Jadi kalau misalkan kamu ambil kursus bahasa itu, misalkan kamu S1 nih, S1 di Azerbaijan kan 4 tahun ya rata-ratanya. Terus habis itu kamu ambil kursus bahasa 1 tahun, berarti kamu itu total ditanggung sama si beasiswa Haidar Alif ini adalah 5 tahun kayak gitu. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kamu sudah lewat dari 5 tahun kursus bahasa plus kuliahnya, seperti itu. Bisa dimengertikan ya pasukannya, udah pasti lah ya. Aku nggak tahu nih aku ngomongnya kecepatan atau enggak ya, but bear with me. Dan terakhir, kalau kamu udah berkeluarga, kamu udah punya pasangan, punya suami atau istri, bawa anak, itu sayangnya unfortunately beasiswa ini nggak nanggung biaya keluarga ya. Jadi nggak ada tunjangan keluarga dalam bentuk apapun. Jadi ya kamu boleh aja membawa keluargamu, anakmu, satu kampung juga boleh kamu bawa, terserah. Tapi beasiswa ini tidak akan menanggung seperti itu. Oke, that's it. Itu fasilitas yang di cover dan tidak di cover sama si beasiswa Haidar Alif ini. Menurut kamu gimana? Masih worth it nggak? Kalau menurut aku sih masih ya. Tapi menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komen ya, pasukan. Tulis ya, kalau kalian nggak komen, aku nggak bikin lagi nih video-video YouTube tentang beasiswa-beasiswa ini. Kita lanjut ke poin kedua, kriteria minimal pendaftar. Tadi kan kita udah bahas nih enaknya jadi awardee atau penerima beasiswa Azerbaijan tuh dapat apa aja, tuh kan udah dibahas di section 1 yang fasilitas. Nah, sekarang kita cek dulu apakah kamu itu eligible atau masuk nggak dalam kriterianya si beasiswa Haidar Alif ini. Yang pertama adalah syaratnya kamu bukan warga negara Azerbaijan dan kamu harus warga negara dari salah satu dari negara-negara ini. Yang pertama itu negara member states of the Organization of Islamic Cooperation, member states of the Non-Aligned Movement, small island developing states, and countries sharing common cultural, ethnic, and historical ties with Azerbaijan. Whatever is that, tapi intinya aku sudah cek pastinya ya, Indonesia itu masuk dalam salah satu list yang boleh daftar di beasiswa Haidar Alif ini. Buktinya apa Kak? Kita kan harus berbicara berdasarkan fakta ya. Dan kalau misalkan Indonesia nggak masuk, nggak mungkin dong ada awardee dari 2 tahun lalu yang ke warga negara Indonesia, itu kan nggak mungkin ya. Nih, Haidar Alif International Education Grant Program 2026-2027, list of the countries. Coba kamu cek ya pasukan di nomor 78 tuh, Republic of Indonesia. Jadi jelas ya, Indonesia itu masuk dalam salah satu eligible country, oke? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kamu warga negara Indonesia, kamu aman, kamu bisa daftar. Nah, yang kedua,
age requirements atau berapa sih usia maksimal yang dipersyaratkan. Yang pertama adalah kalau kamu mau daftar S1, jenjang S1 dan juga mau daftar jurusan kedokteran atau general medicine programs, kamu itu harus di bawah 35 tahun. Nanti kita bakal bahas ya 35 tahunnya, ulang tahunnya kapan. Nah, kita lanjut dulu yang kalau kamu mau daftar jenjang S2 dan juga jenjang medical residency programs, kamu itu harus berusia maksimal 40 tahun atau di bawah 40 tahun. Dan next, kalau kamu mau daftar S3 atau doctoral programs, kamu itu harus berusia di bawah 45 tahun. Nah, jadi tadi S1 sama jurusan kedokteran 35 tahun. S2 sama jurusan medical residency maksimal 40 tahun. S3 itu maksimalnya 45 tahun. Nah, jadi maksudnya adalah kamu belum berulang tahun ke 35 untuk S1, ke 40 untuk S2, ke 45 untuk S3, maksimal belum berulang tahun ke 30, 40, 45 di 15 September tahun yang kamu daftar. Misalkan kamu daftar di tahun 2026, berarti kamu belum berulang tahun ke 35, 40, 45 di 15 September 2026. Jadi kalau kamu sekarang udah 35 tapi belum berulang tahun ke 35 di 15 September 2026, so that's okay, kamu masih bisa daftar ya yang jenjang S1. Menurut aku ya, ini secara pribadi ini lumayan generous mereka ya, lumayan wise dan bijak juga, karena biasanya tuh beasiswa-beasiswa luar negeri lain S1 itu biasanya maksimalnya cuma 21 tahun, tapi di sini tuh S1-nya maksimalnya 35 tahun. Jadi lumayan memberikan kesempatan gitu, karena selama dari tahun 2018 aku jadi konsultan beasiswa, aku bimbing ratusan ribu orang yang daftar beasiswa. Nah, biasanya kendalanya itu adalah mereka tuh sudah lewat dari batas usia yang ditentukan oleh si beasiswa tersebut. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kamu masih di bawah 35, 40, 45, go for it, coba daftar ya. Dan terakhir, ini adalah bare minimum atau standar minimal ya yang harus kamu capai. Kalau kamu mau daftar beasiswa ini, kamu harus punya nilai atau IPK yang sama dengan atau lebih dari 70%. Maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya adalah kalau misalnya kamu mau daftar S2 atau S3 nih, berarti IPK kamu di jenjang sebelumnya, IPK ya bukan IPS, indeks prestasi kumulatif kamu itu adalah 70% dari total IPK kamu. Jadi 70% dari IPK 4 itu sama dengan 2,8. Iya betul. Nah jadi IPK minimalnya cuma 2,8 loh. Itu lumayan rendah untuk beasiswa luar negeri. Karena biasanya itu IPK minimal tuh paling rendah tuh 3,0 yang disyaratkan. Jadi kalau kamu mau daftar S3, berarti yang dilihat itu hanya IPK di jenjang sebelumnya, yaitu di jenjang S2. Jadi minimalnya 2,8. Nah, kalau kamu mau daftar S1, berarti nilai minimal SMA-mu adalah 70%. Kalau misalkan nilai maksimal rata-rata di SMA-mu itu 100, berarti 70% dari 100 berapa anak-anak? Berapa? 70, ya benar. Jadi ini nilai IPK rata-rata ya. Jadi maksudnya dari semester 1 sampai semester terakhir, bukan nilai IPK per semester. Dari semester 1 sampai semester 6 itu, kalau SMA kan sampai semester 6 ya, kalau kamu SMA di Indonesia. Itu ditotalkan terus dirata-ratakan itu minimal 70%. Gimana? Kamu memenuhi persyaratan minimal nggak? Dari segi usia dan juga dari segi nilai dan juga dari segi kewarganegaraan. Semoga aja kamu memenuhi ya. Next ini kita bakal bahas dokumen. Nah, tadi kita udah mulai dari yang paling light, paling ringan dari segi fasilitas, biar kamu senang dulu. Terus dari segi persyaratan, biar kamu tahu kamu itu eligible, pantas atau tidak untuk daftar beasiswa ini. Sekarang kita lanjut ke segi persyaratan dokumen. Di sini bakal aku bahas lengkap banget dari awal sampai akhir. Enggak banget sih, karena yang lengkap banget nanti adanya di kelas mentoring eksklusif yang hanya ada di Melek Beasiswa. Jadi kalau kamu mau daftar, langsung aja klik linknya ada di bio. Kamu bisa ikutan kelas mentoring yang kelas grup atau private one on one bisa. Itu langsung chat admin aja ya. Nah, sekarang yang pertama adalah nanti kamu perlu untuk mengisi form nominasi. Nah, jadi form nominasi ini perlu diisi hanya untuk tahapan proses pendaftaran yang pertama. Jadi nanti ada beberapa tahap ya. Jadi sabar dulu, jangan langsung dikupas semua, ntar kamu bingung. Yang kedua adalah salinan ijazah dan transkrip nilai dari sekolah menengah atau dari perguruan tinggi sebelumnya atau dari jenjang pendidikan kamu sebelumnya ya. Jadi
semua nilai akademik atau semua IPK itu harus tadi 70% yang udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalkan kurang dari 70% berarti kamu tuh udah nggak memenuhi persyaratan minimal. Jadi kalau kamu paksa daftar ya kemungkinan besar kayaknya nggak lulus karena itu persyaratan minimal gitu. Nah terus selanjutnya ada surat keterangan kesehatan. Jadi surat keterangan kesehatan ini harus menyatakan bahwa kamu itu bebas dari HIV atau AIDS, nauzubillah min dzalik ya, dan juga bebas dari hepatitis B dan hepatitis C seperti itu. Nah next paspor ya, salinan paspor yang masih berlaku. Jadi untuk beasiswa ini tidak bisa didaftar kalau kamu belum punya paspor. Jadi kalau kamu mau pakai KTP, mau pakai akta kelahiran, I'm so sorry, itu nggak bakal lulus karena itu adalah syarat minimalnya. Jadi kamu buat dulu deh paspornya. Jadi kalau kamu mau daftar beasiswa luar negeri tapi belum buat paspor sampai sekarang, saranku kalau kamu punya duit, punya kesempatan, punya ini ya, punya opportunity dan kesempatannya, punya waktunya, silahkan buat paspor dari sekarang juga. Karena paspor tuh tiket kamu menuju ke luar negeri, tiket awal kamu. Jadi beasiswa ini wajib paspor, kemudian juga kurikulum vitae, CV atau resume. Nanti juga kalau kamu join kelas mentoring juga bakal dibahas nih gimana cara buat CV atau resume yang stand out untuk lulus dan tembus si beasiswa Haidar Aliyev Azerbaijan ini. Tapi di kelas mentoring, bukan di sini ya. Daftar dulu kelas mentoringnya. Nah kemudian bukti kemampuan bahasa. Jadi beasiswa ini tuh butuh sertifikat kemampuan bahasa asing. Tapi tenang aja, pilihannya bukan cuma bahasa Inggris karena beasiswa ini nanti kamu kuliahnya bisa menggunakan 4 bahasa. Bukan semuanya, salah satu aja pilih. Tenang aja, nggak usah panik. Jadi yang pertama adalah bahasa Inggris, atau bahasa Rusia, atau bahasa Turki, atau bahasa Azerbaijan. Nah, jadi kalau kamu mau kuliah di Azerbaijan ini menggunakan beasiswa Haidar Aliyev, kamu harus punya minimal salah satu dari bahasa ini. Jadi kalau bahasa Inggris, kamu harus punya untuk jenjang S1 ya, punya IELTS minimal 5,0 atau punya TOEFL IBT dengan nilai minimal 40, skornya minimal 40. Kalau kamu mau daftar S2 atau S3, kamu perlu punya IELTS minimal 5,5 atau TOEFL IBT 50 skornya. Nah, tapi kalau di jenjang pendidikan sebelumnya, kamu sudah pernah kuliah S1 misalkan full pakai bahasa Inggris, atau pernah SMA full bahasa Inggris, itu kamu tidak perlu sama sekali melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi yang perlu kamu lampirkan adalah hanya surat keterangan dari jenjang pendidikanmu sebelumnya, institusinya, misalkan SMA-nya, kampus S1-nya, kampus S2-nya yang menyatakan bahwa kamu itu memang pernah menempuh studi dengan 100% full bahasa Inggris, seperti itu. Nah, next kamu juga bisa melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Rusia atau bahasa Turki atau bahasa Azerbaijan. Nah, di website ini tidak dinyatakan sama sekali harus minimal skornya berapa nih untuk bahasa Rusia, bahasa Turki atau bahasa Azerbaijan, tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalau kamu punya sertifikat kemampuan bahasa itu, 3 bahasa itu, lampirkan aja, boleh-boleh aja. Dan next juga kamu perlu tulis motivation letter atau surat motivasi. Terus habis itu juga untuk pendaftar S3 kamu perlu untuk menulis proposal penelitian atau research proposal. Dan juga ini opsional kalau kamu punya penghargaan ya, misalkan achievement kamu, awards, sertifikat dan lain-lain. Itu opsional, kalau ada bisa dilampirkan juga. Oke, seperti itu untuk apa itu tadi persyaratan dokumen. Jadi kamu masih punya waktu ya, kalau misalnya kamu mau persiapkan semua dokumen-dokumen itu, kamu juga bisa dibimbing sama para awardinya di kelas mentoring eksklusif Haidar Aliyev di Melek Beasiswa. Boleh kalau kamu mau join. Tapi kalau misalnya kamu juga mau coba daftar sendiri, that's okay ya, boleh juga daftar sendiri. Yang penting kalau daftar sendiri itu harus rajin-rajin cari informasi, kayak gitu, harus rajin gitu. Misalnya mendengar YouTube ini sampai mungkin berapa jam, nanti kamu harus rajin mendengar, mencari informasi, mengikuti webinar gratis dan lain sebagainya macamnya. Next, ini masih berhubungan dengan dokumen, tapi di sini tuh terpampang jelas di websitenya bahwa ada kriteria minimal dokumen yang mereka terima. Jadi nggak sembarangan kamu submit dokumen terus kamu lulus, nggak bisa, karena mereka punya juga standar atau kriteria. Jadi nanti tahap pertama itu sebenarnya memang aku bocorin dari sekarang. Tahap pertama itu adalah submit dokumen ya secara online, dan ke tahap-tahap selanjutnya itu adalah tahap gugur.
Kalau kamu nggak lulus di tahap pertama yang submit dokumen ini, kalau kamu sembarangan masukin dokumenmu atau nulis esai sembarangan, nulis research proposal sembarangan, ya selamat, kamu nanti nggak bakal lulus. Nah, jadi ini sudah ada panduan langsung dari websitenya dari si beasiswa Haidar Aliev ini. Yang pertama, dokumen itu harus terbaca dengan jelas, karena nanti tahap pertama itu adalah semua dokumen itu kamu kirim secara online ya, soft file bukan hard file kamu kirim ke kantor, bukan. Jadi semua dokumen itu sudah pasti harus di scan. Nah, jadi maksudnya adalah scan dokumenmu itu harus terbaca dengan jelas, tidak buram atau tidak sulit dibaca. Itu yang pertama. Dan kedua, dokumen-dokumen yang kamu submit itu harus menggunakan salah satu dari bahasa ini, yaitu bahasa Azerbaijan atau bahasa Turki atau bahasa Inggris atau bahasa Rusia, serta harus dilegalisasi atau dinotariskan. Kak, kalau misalkan ijazahku dalam bahasa Indonesia gimana dong? Itu nggak apa-apa. Nah, tapi syaratnya kalau tadi dokumen-dokumenmu tidak dalam salah satu dari 4 bahasa itu, kamu wajib untuk terjemah tersumpah dokumennya. Jadi kamu bisa pilih terjemah tersumpah ke bahasa yang mana dari 4 tadi. Tapi biasanya orang Indonesia ya terjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris aja karena lebih murah. Karena kalau kamu terjemah tersumpah ke dalam bahasa Rusia atau bahasa Azerbaijan atau bahasa Turki itu lebih mahal lagi gitu untuk kita yang sekarang stay-nya di Indonesia. Nah, jadi dokumen-dokumen kamu ini wajib ya, harus kamu penerjemah tersumpah. Nah, terus habis itu setelah diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, kamu harus dilegalisasi oleh notaris dokumennya. Tapi pengalaman dari beberapa awardee ya yang di 2 tahun belakangan ini dapat beasiswa Haidar Aliev ini, mereka hanya menerjemahkan ke penerjemah tersumpah tok. Jadi nggak dilegalisir oleh notaris. Tapi di websitenya sebenarnya dia tulisnya harus diterjemah tersumpah plus legalisir oleh notaris. Jadi ya terserah kamu mau pakai pengalaman dari para awardee sebelumnya atau mau pakai cara atau persyaratan yang disebutkan di website resminya kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, beasiswa itu kan setiap tahun pasti lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak orang yang daftar. Jadi kalau saran dari aku, kalau kamu mau aman ya, dan kalau kamu punya dananya, punya kesempatan, punya waktunya untuk terjemah tersumpah semua, untuk legalisir notaris semuanya, itu lebih bagus gitu, itu lebih baik. Karena berarti kamu kan sudah sudah sesuai dengan persyaratan minimal yang mereka minta. Kali aja tahun-tahun lalu kenapa awardee yang sudah lulus itu kenapa cuma terjemah tersumpah doang, tidak dinotariskan terus mereka lulus? Ya kali aja mungkin ya itu udah pasti karena mereka stand out, tapi kali aja mungkin memang pendaftarnya belum terlalu banyak, jadi that's okay gitu. Jadi kalau kamu mau terjemah tersumpah, kalau kamu mau notaris, bisa juga di Melek Beasiswa ya, terpercaya 100%, tenang aja, aku yang jamin ya. Itu tahap pertama tadi. Tahap pertama kamu harus terjemah tersumpah dokumenmu, sama juga perlu dilegalisir oleh notaris. Nanti kalau kamu sudah lulus ke tahap kedua, ada lagi yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus apostil. Nah, untuk kamu yang belum pernah dengar apostil itu apa? Jadi apostil itu kayak dokumen kamu itu disahkan atau dilegalkan ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya apostil bisa di beberapa kementerian ya, tapi ini apostil yang diminta adalah apostil Kemenkumham, apostil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, jadi kamu harus apostil dokumen ini, dan ini wajib karena nanti di tahap kedua itu nanti kita bakal bahas ya. Intinya kalau kamu tidak lakukan itu, karena di tahap kedua nanti kamu bakal upload semua dokumenmu ke dalam sistem. Nah, jadi ketika kamu tidak punya dokumen yang diminta oleh sistem, otomatis kamu bakal gugur di tahap kedua, seperti itu. Nah, apostil dokumen itu sebenarnya yang diapostil itu adalah ijazah sama transkrip nilai ya. Jadi transkrip nilai ya, bukan yang dibalik ijazah, bukan. Jadi transkrip nilai itu beda sama yang nilai yang dibalik ijazah, itu beda. Jadi ijazah dan transkrip nilai itu adalah 2 dokumen yang berbeda. Kalau bagi teman-teman yang udah lulus S1 atau S2, kayaknya itu transkrip nilai pasti akan keluar. Tapi bagi teman-teman yang baru mau daftar S1, nah itu biasanya nggak semua sekolah memberikan transkrip nilai dari semester awal sampai semester akhir. Nanti harus kamu minta dulu ke sekolahnya kayak gitu. Nah, jadi apostil ini kamu bisa apostil di dokumen asli, ada pilihannya ya. Jadi kamu bisa apostil di dokumen asli, bisa juga apostil di dokumen terjemah tersumpah. Nah, untuk di website dan di sistem tahap kedua itu nggak ada instruksi sama sekali kita harus apostil di dokumen asli atau di dokumen yang terjemah tersumpah. Tapi
menurut para awardee yang udah lulus, mereka itu pada apostil di dokumen terjemah tersumpah. Jadi balik lagi itu adalah preferensi masing-masing, sesuai kamu tuh mau bikinnya, mau apostilnya di dokumen asli atau terjemah tersumpah. Mungkin sekarang kamu belum terlalu ngerti ini apa sih Kak Fadia ngomong apostil tadi, gue nggak ngerti. Tapi ketika kamu nanti sudah masuk ke dalam tahap pendaftaran beasiswa ini, kamu akan dipaksa untuk mengerti karena kamu harus mengapostil dokumenmu. Nanti next mungkin kamu kalau nonton lagi akan lebih mengerti kalau sudah selesai apostil ya. Dan next juga pemohon wajib mengunggah dokumen dalam format PDF ya. Jadi semua tadi di scan, terus formatnya itu harus dalam bentuk PDF, bukan JPG atau PNG gitu ya. Dan next juga ini ini harus menyerahkan surat keterangan kesehatan ya. Tadi kita udah bahas juga, dan ini wajib ya, makanya di highlight lagi, diulang-ulang lagi sama websitenya. Yang tadi yang termasuk hasil tes HIV atau AIDS, hepatitis B dan hepatitis C. Syaratnya adalah itu harus dikeluarkan dari rumah sakit atau klinik yang resmi di negara tempat tinggal. Jadi kalau sekarang kamu tinggal di Indonesia, berarti harus minta dari rumah sakit atau klinik di Indonesia. Dan syaratnya adalah surat tersebut, surat kesehatan itu harus diterbitkan maksimal 3 bulan sebelum pengajuan aplikasi beasiswa ini. Jadi nggak boleh lebih dari 90 hari ya, seperti itu. Dan surat tersebut juga harus menyatakan bahwa kamu sebagai pelamar beasiswa itu dalam kondisi yang sehat untuk bepergian dan mengikuti studi di luar negeri, yaitu di Azerbaijan. Nah, jadi kalau misalkan surat kesehatan dari rumah sakit atau dari klinik itu masih dalam bahasa Indonesia, itu tuh wajib banget harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Azerbaijan atau bahasa Turki atau bahasa Inggris atau bahasa Rusia. Jadi kalau kamu mau lebih hemat, nggak usah pakai terjemah tersumpah segala, kamu bisa minta klinik atau rumah sakitnya langsung keluarinnya dalam bahasa Inggris. Itu pun kalau mereka bisa kayak gitu. Kalau tips dan trik dari aku, dulu aku juga pernah sih, aku bikin sendiri formatnya, terus aku tanya ke rumah sakitnya, bisa nggak kamu keluarin dalam bahasa Inggris? Terus mereka bilang nggak bisa. Ini deh aku punya formatnya, bisa nggak kamu langsung isi di format ini gitu. Nah itu yang aku lakukan dulu, dan banyak juga para awardee yang melakukan itu kayak gitu untuk menghemat biaya ya, sedikit menghemat biaya. Jadi walaupun aku jualan terjemah tersumpah, aku juga kasih tips nih, trik buat kamu biar kamu nggak terlalu boncos untuk terjemah tersumpah. Karena terjemah tersumpah jujur aja ya lumayan juga sih biayanya, karena dihitungnya per halaman hasil seperti itu ya. Tapi kalau kamu butuh terjemah tersumpah, apostil, kemudian juga legalisir notaris, segala macam semua yang berkaitan dengan layanan pemberkasan dan keberangkatan untuk studi dan tinggal di luar negeri, kamu bisa langsung ke adminnya Melek Beasiswa ya. Klik link yang ada di description box ya. Next, itu sudah tadi kita bahas tentang dokumennya dan bare minimum, persyaratan minimal dokumen. Next, kita bakal bahas di timeline beasiswa dan prosedur pendaftaran. Nah, dari tadi kita udah banyak banget cincong ya. Jadi intinya kapan sih beasiswa ini buka ya kan, pasti yang kamu pikirkan kan. Nah jadi sebenarnya saat video ini di tag ya beasiswanya sedang ongoing. Kita bahas prosedur pendaftarannya dulu biar make sense nanti di timeline pendaftarannya. Jadi prosedur pendaftarannya itu dia itu ada 3 tahap. Oke, jadi tahap yang pertama itu nominasi pemerintah. Nah, kita sebutnya tahap nominasi pemerintah. Yang kedua, tahap 2 itu namanya tahap sistem SIACAS. Nah, yang ketiga itu tahap wawancara. Aku bakal jelasin satu-satu, tenang. Nah, jadi semua 3 tahap ini semua itu tahapannya dalam online ya. Maksudnya semuanya secara online, jadi nggak ada offline sama sekali. Karena kan ada tuh banyak beasiswa yang kamu tuh harus interview ke Jakarta. Nah, kalau kamu rumahmu jauh dari Jakarta, terus kamu udah sempetin berusaha untuk ke Jakarta untuk interview dan kamu nggak lulus, pastinya kamu sakit hati kan. Nah jadi enaknya si beasiswa Azerbaijan ini kamu itu tidak perlu offline sama sekali, semuanya 100% online kayak gitu. Jadi bersyukurlah karena beasiswa Turki itu kayak beasiswa pemerintah Turki Burslara, Turki Diyanet Vakfı dan Imam Hatip tuh, kalau kamu lulus ke tahap wawancara kamu harus berangkat dengan biaya sendiri ke Jakarta. Ya kalau nggak lulus ya udah kayak gitu, nggak akan dibalikin duit dan waktu yang hilang. Nah jadi yang pertama tahap 1 itu yang kita sebut nominasi pemerintah. Nah jadi nominasi pemerintah itu maksudnya adalah kamu sebagai pelamar beasiswa ini tadi harus scan semua dokumen yang kamu udah siapkan. Tadi kan kita udah bahas ya panjang lebar tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Semuanya harus dalam bentuk PDF itu kamu kumpulkan, terus kamu
email. Nah, emailnya itu bukan cuman ke satu satu alamat email doang, tapi email ke beberapa penerima ya. Di sini aku bacain ya. Oke, jadi kita tuh emailnya pertamanya ke Kemlu ya, ke Kementerian Luar Negeri. Jadi alamat emailnya bakal aku input aja ya di kolom description box. Jadi dia ke dit.aselteng@kemlu.go.id. Nah, terus kamu harus cecekan ya emailnya itu ke baku.kbri@kemlu.go.id. Nah, jadi untuk kamu yang belum tahu, Baku itu adalah ibu kota dari negara Azerbaijan. Jadi KBRI Baku, Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Baku. Nah, terus juga dicecekan ke kln.aspasaf@kemendikbud.go.id dan juga ke jakartaadmission.mfa.gov.az. Nah, kita nggak tahu ya kalau misalkan tahun ini atau tahun-tahun depan ada perubahan lagi, pastinya itu nanti bakal diupdate sama para awardee beasiswanya di kelas mentoring eksklusif yang ada di Melek Beasiswa gitu ya. Nah, jadi itu pertama di tahap nominasi itu kenapa kita harus email ke kementerian, kedutaan dan juga lembaga resmi lainnya itu karena tahap pertama itu kamu bakal diseleksi dulu nih sama si kementerian-kementerian itu gitu. Jadi kalau misalkan semua dokumenmu lengkap sesuai dengan yang mereka minta, nah itu kamu bakal lulus di tahap 1. Jadi tahap 1 ini bukan bagus-bagusan motivation letter atau apa kayak itu, bukan, tapi lebih kepada semua dokumenmu itu sesuai dengan kriteria dan syarat yang sudah ditentukan atau tidak. Jadi kalau misalkan di tahap 1 ini cukup mengirim email dalam bentuk PDF ke ke alamat email yang sudah aku sebut tadi, maksimal di tanggal 15 April di 2026 pukul 18.00 waktu Kota Baku. Kamu cek aja deh 18.00 waktu Kota Baku itu jam berapa di kotamu kayak gitu. Nah, itu jadi tahap pertama itu kita sebutnya tahap nominasi pemerintah. Jadi si pemerintah ini, si kementerian, kedutaan dan lain sebagainya macamnya ini yang bakal mengecek semua dokumenmu. Dan kalau everything is fine, kamu pasti bakal dilulusin ke tahap 2 gitu. Karena tahap 2 itu masih tahap pemberkasan juga kayak gitu. Jadi di tahap 1 ini dia bakal ngecek, dan termasuk misalkan kamu tidak sesuai dengan kriteria minimalnya, misalkan dari segi nilai, IPK, terus habis dari segi usia dan lain sebagainya macamnya, kalau misalkan nggak sesuai dengan batas minimalnya itu bakal di-cut atau dieliminasi di tahap 1 ini, yaitu tahap nominasi pemerintah. Oke, kita lanjut ya di tahap kedua. Nah, tahap kedua itu kita sebutnya tahap sistem online Siacas. Nah, mungkin kamu belum paham Siacas itu apa. Siacas itu adalah portal resmi untuk daftar si beasiswa Haidar Aliyev Azerbaijan ini. Nah, di tahap ini semua yang lulus ke tahap 2 itu bakal dikumpulin dalam satu portal yang namanya Siacas. Jadi Siacas itu nanti aku bakal tunjukin juga kayak gimana contoh tampilannya. Nah, intinya di tahap 2 ini adalah kamu harus ngisi semua dokumen-dokumen yang diminta itu harus upload ya dalam satu portal online yang disebut Siacas kayak gitu. Nah, jadi di tahap 2 Siacas ini, disitulah nanti kamu akan diminta untuk lampirkan dokumen-dokumen kayak dokumen terjemah tersumpah, dokumen yang udah dilegalisir notaris, dan dokumen yang sudah diapostil Kemenkumham, dan juga milih-milih kampus dan berbagai macam tahapan lainnya. Ini pastinya detailnya akan disampaikan di kelas mentoring ya, bukan di sini gitu. Karena once again aku bukan awardee beasiswa ini, tapi aku bisa kasih kamu informasi 100% akurat ya. Nah, jadi di tahap Siacas ini, atau Siacas itu sebenarnya kepanjangan dari Study in Azerbaijan Centralized Admission Service kayak gitu ya. Jadi intinya portal resminya lah ya untuk daftar beasiswa Azerbaijan ini. Nah, jadi tahap Siacas ini dia itu yang tahap kedua hanya dibuka dari tanggal 18 Mei sampai 1 Juni 2026. Kurang lebih cuman nggak sampai 1 bulan bahkan ya. Nah, makanya kalau di kelas mentoring yang ada di Melek Beasiswa itu kita tuh udah bikin motivation letter, udah bikin CV, udah latihan bareng ya, udah diajarin, dibimbing sama mentornya itu dari tahap pertama, dari sekarang gitu, bukan pas kamu udah lulus ke tahap 2 Siacas. Karena di tahap 2 Siacas itu cuman waktunya kamu upload dokumen doang kayak gitu. Karena waktunya juga cuma sebentar doang ya, 18 Mei sampai 1 Juni. Dan terakhir adalah nanti kamu akan wawancara kayak gitu. Jadi kalau kamu sudah lulus tahap 1, kamu masuk ke Siacas di tahap 2. Kalau kamu lulus semua dokumen memenuhi persyaratan di tahap 2 Siacas ini, nanti kamu akan diundang interview atau wawancara di tahap ketiga.
Jadi tenang aja, once again wawancaranya itu online ya, wawancaranya online, dan wawancaranya itu bukan diwawancara oleh si pihak pemberi beasiswa sama oleh pihak Haidar Aliyef ini, bukan. Tapi wawancaranya itu oleh kampus tujuan kamu. Nah, sebenarnya kita belum bahas sih tentang kampus ini, tapi aku kasih bocoran dulu kalau kamu bisa pilih maksimal 3 kampus. Nah, jadi nanti yang bakal wawancara kamu itu, kalau kamu pilih 3 kampus, berarti kamu akan diwawancarai oleh 3 kampus itu, perwakilan atau representatif dari 3 kampus itu. Jadi nanti kamu bisa dapat jadwal wawancara di 3 tanggal yang berbeda oleh 3 kampus kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu lulus, jadi kan ada 3 kampus ya. Nah, kamu bisa aja tidak lolos di satu kampus, terus kamu cuma lulus 2. Atau bahkan bisa aja kamu nggak lulus 3-tiganya, terus jadinya kamu nggak lulus deh beasiswanya kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kamu harus lulus di minimal 1 kampus kayak gitu, biar kamu bisa dapat si beasiswa Haidar Aliyef Azerbaijan ini. Makanya di kelas mentoring melek beasiswa itu kita juga ada persiapan untuk wawancara. Jadi gimana caranya biar kamu bisa stand out di wawancara, biar bisa ngejawab pertanyaan para interviewer dan lain sebagainya macamnya. Jadi kamu join aja dulu ya kelas mentoring eksklusifnya beasiswa Haidar Aliyef di melek beasiswa. Nah, jadi misal kamu lulus 3-tiganya, ya bagus, good for you. Jadi kamu bisa pilih salah satu aja ya, kampus mana yang kamu inginkan kayak gitu. Kalau kamu lulus 2, ya udah kamu pilih 1. At the end, the decision is yours ya. Jadi keputusannya itu di tangan kamu gitu. Tapi intinya kamu harus lulus wawancara itu dari salah satu dari 3 kampus tersebut. Jadi kalau sudah selesai wawancara tuh, nanti kamu bakal dapat pengumuman akhir siapa aja yang fix jadi award di beasiswa Haidar Aliyef Azerbaijan di antara tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus di tahun 2026. Nah, mungkin kalau tahun depan 2027 dan 2000 selanjutnya itu mungkin agak beda-beda ya, tapi kurang lebih ini ada panduannya di tahun 2026. Dan nanti awal tahun akademik itu akan dimulai di 15 September di 2026, dan batas terakhir kamu berangkat ke Azerbaijan tuh di 30 September 2026. Jadi imagine ya, kamu daftar beasiswa di tahun 2026 ini, kamu berangkat di tahun yang sama. It will change your life ya. Jadi maksudnya kurang dari 1 tahun di tahun yang sama kamu bisa pindah negara kayak gitu. Semangat ya, semangat dari sekarang ya. Jadi aku saran banget kalau kamu memang memenuhi semua persyaratannya dan kamu tertarik pengen kuliah di Azerbaijan, coba daftar aja si beasiswa Haidar Aliyef ini. Karena mungkin sekarang kamu udah struggling daftar, di bulan ini kamu struggling daftar, bisa jadi di bulan September kamu tuh udah pindah ke negara Azerbaijan seperti itu. Oke, itu dia untuk prosedur pendaftaran. Ada 3 tahap pendaftaran dan timelinenya tadi intinya kamu harus siap-siap dulu, nggak usah pikirin dulu di tahap 2 atau tahap 3. Nggak usah pikirin ntar wawancara gimana kak, aku nggak bisa bahasa Inggris, ntar aku lulus nggak ya di tahap 2, nggak usah pikirin itu dulu. Yang penting kamu submit dulu untuk di tahap pertama gitu. Karena kalau kamu nggak submit di tahap pertama, gimana kamu bisa ada kemungkinan atau possibility untuk lulus ke tahap 2 dan tahap 3. So, kamu punya waktu sampai 15 April 2026. Jadi kamu masih punya waktu. Jadi siapin aja dulu whatever happen in the future ya. Nanti misalnya kamu lulus atau tidak lulus, yang penting coba daftar dulu di di tahap 1 ini, yaitu di tahap nominasi pemerintah tadi. Kalau kamu nggak daftar tahun ini, kamu harus tunggu sampai tahun depan. Jadi kesempatan ini hanya datang 1 kali setahun, oke? Next, yaitu list universitas, jurusan, dan bahasa pengantar yang bisa kamu pilih. Jadi for your information, beasiswa Haidar Aliyef ini dia hanya kerjasama dengan beberapa kampus pilihan di Azerbaijan. Jadi hanya kampus-kampus terpilih, oke? At the moment hanya ada 12 kampus terpilih yang bisa kamu daftar dan kerjasama dengan beasiswa Haidar Aliyef Azerbaijan ini. Kampusnya apa aja nih kak yang ada yang bisa dipilih? Ada 12 kampus dan juga di situ ada website resminya juga. Jadi kamu bisa ulik dulu kampusnya sebelum kamu daftar. Kamu juga bisa sesuaikan ya dengan jurusan apa yang kamu daftar. Misalnya ini ada Azerbaijan State Oil and Industry University. Dari namanya aja nih udah kelihatan ya, oil dan industri kayak gitu. Jadi kalau kamu mau daftar jurusan perminyakan dan industri, udah pasti ambilnya kampus yang ini gitu. Tapi balik lagi, di antara 12 kampus ini kamu cek dulu jurusan kamu ada atau enggak. Terus kalau ada dia itu di kampus mana, dan kalau ada dia itu bahasa pengantarnya pakai bahasa apa, dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Oke, itu dia 12 kampus yang bisa kamu pilih kalau kamu daftar beasiswa Haidar Aliyef. Tapi ingat, maksimal cuman 3 kampus doang. Oke? Tadi kan udah ada tuh 12 kampus, tapi kan kamu belum tahu kan
jurusanku ada di kampus mana, terus pakai bahasa pengantar apa, jenjangnya apa, dan lain sebagainya. Apakah ada kursus bahasa atau tidak? Kita bakal cek di sini ya. Ini di sini misalkan di paling bawah kan ada tulisannya AZ26. AZ26 tuh maksudnya yang ada bahasa pengantarnya, instruction language-nya bahasa Azerbaijani, bahasa Azerbaijan. EN26 maksudnya English ya, English 2026 yang kuliah kampus yang ada bahasa pengantar bahasa Inggris. RU26 tuh Russian atau bahasa Rusia. TR26 tuh yang pakai bahasa Turki kampusnya. Jadi kita lihat, kita coba contoh aja ya. Misalkan EN26 nih. Nah, kita bisa lihat ada berapa ratus kampus yang menawarkan kuliah pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Nih lihat, ini ada 470 kampus. Jadi lumayan banyak juga ya. Tapi kamu harus cek satu-satu, kamu jenjang apa dulu. Misalkan kamu jenjang S1 bachelor degree. Terus kamu mau kuliah jurusan arsitektur. Nih, kita bisa lihat ya. Bachelor S1 jurusan arsitektur ada di kampus Ada University. Jadi memang kampusnya namanya Ada University ya. Jadi di Universitas Ada ini kuliahnya menggunakan nih bahasa pengantarnya, instruction language-nya bahasa Inggris. Dan yes, untuk preparatory courses-nya, kursus persiapan bahasanya tuh yes, itu artinya ada. Nah, jadi kalau kamu S1 jurusan, mau kuliah S1 jurusan arsitektur, kamu bisa kuliah pakai bahasa Inggris di Ada University. Dan kalau kamu mau ambil kursus persiapan bahasa Inggris dulu karena kamu merasa mungkin bahasa Inggrismu kurang oke, atau mungkin kayak ya mau lama-lama aja di Azerbaijan gitu karena mau dibiayain hidupnya oleh pemerintah sana, ya kamu bisa ambil si Ada University ini kayak gitu. Nah, ini juga ada misalkan yang master's degree, yang S2, terus S3, di sini bisa lihat. Nah, kalau misalkan kampus yang tidak punya kursus persiapan bahasa itu tulisannya kayak gini, yang N garis miring A, seperti itu. Ini berarti nggak ada kursus persiapan bahasa. Jadi kamu sudah harus punya sertifikat bahasa Inggris dan harus lancar bahasa Inggris dalam kelas gitu, karena kuliahnya 100% pakai bahasa Inggris. Misalkan kamu udah bisa nih bahasa Azerbaijan, atau kamu udah bisa bahasa Turki gitu ya. Misalkan aku kan udah pernah kuliah di Turki kan. Nah, ini juga ada kampus-kampus yang menyediakan perkuliahan dalam bahasa Turki kayak gitu. Ada kampus yang menyediakan kursus persiapan bahasa Turki, ada juga yang enggak kayak gitu. Ini teman-teman bisa cek di sini. Oke, itu dia untuk list kampus, list jurusan. Nanti kamu bisa cek aja semuanya, si list kampus, jurusan, universitas, bla bla, informasi tadi di description box. Baca description box sebelum bertanya, oke? Next, di masa studi di Azerbaijan. Jadi kita bakal bahas berapa lama sih kalau kuliah di Azerbaijan. Apakah sama seperti di Indonesia atau tidak. Di Azerbaijan tuh S1-nya durasi programnya 4-5 tahun. Jadi mungkin ada yang 5 tahun untuk jurusan-jurusan tertentu. Mungkin kedokteran dan lain sebagainya macamnya kayak gitu ya. Oh enggak, sorry. Kedokteran itu 5-6 tahun bahkan kalau di Azerbaijan. Nah, jadi tergantung kurikulum dan kebijakan kampus masing-masing. Makanya kamu nanti harus cek dulu di kampus masing-masing, di websitenya itu ngecek dulu S1 di sana berapa tahun, apakah 4 tahun atau 5 tahun. Kalau kamu bingung, nggak ngerti cara ngeceknya di websitenya, nggak tahu mungkin pakai bahasa Azerbaijan, kamu join aja kelas mentoring yang ada di Melek Beasiswa, karena nanti bakal dibantu sama mentor-mentornya karena mereka udah kuliah di Azerbaijan. Of course mereka tahu ya cara cari kampus, apalah kurikulum dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian kalau untuk program kedokteran umum itu 5-6 tahun, S2-nya 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian program residensi medis ya itu di 2-5 tahun. Jadi beasiswa ini menurut aku lumayan banget ya, karena jarang banget beasiswa luar negeri itu yang menyediakan program S1 kedokteran, itu aja udah jarang. Dan untuk yang menyediakan program residensi medis, beasiswa yang aku explore ini aku belum pernah nemu ya ada program residensi medis. Maksudnya beasiswa dari pemerintah luar negeri ya, bukan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi jarang banget. Karena kenapa? Karena kedokteran dan residensi medis tuh biayanya lebih mahal ya, lumayan mahal dibanding jurusan-jurusan lainnya. Makanya banyak beasiswa yang dia bilang tuh tersedia semua jurusan, tapi tidak tersedia untuk jurusan kedokteran gigi, kedokteran umum, dan farmasi. Karena ketiga jurusan ini biasanya lebih mahal kayak gitu. Jadi kamu beruntung ya kalau kamu mau kuliah jurusan kedokteran atau mau ambil lagi program residensi medis dan dapat beasiswa Heydar Aliyev ini. Dan untuk yang program doktor PhD di Azerbaijan tuh cuma 3 tahun ya. Karena biasanya ada yang 3 sampai ada yang 4 tahun ya, normalnya 4 tahun, tapi di sini 3 tahun kayak gitu. Nah, terus habis itu durasi program preparatory course-nya atau yang kursus bahasanya itu berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, jadi 6 bulan hingga 1 tahun dia itu ditentukan oleh kampusnya masing-masing, karena preparatory course-nya itu biasanya di kampus masing-masing kayak gitu.
Tapi ingat, kalau kamu ambil persiapan bahasa berarti kuliahmu bakal telat antara 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi kamu bakal lulusnya lebih telat, kurang lebih 1 tahun. But that's okay, it's not a big deal ya. Aku juga kuliah di Turki, aku ambil preparatory course atau kursus persiapan bahasa Turki 1 tahun sebelum kuliah. Jadi aku kuliahnya telat 1 tahun dibanding Indonesia. Tapi nggak apa-apa, itu malah apa ya, asik gitu ya. Karena pertama kita bisa tahu bahasa baru gitu. Misalnya aku sekarang jadi bisa bahasa Turki kayak gitu. Jadi punya pekerjaan juga, bisa punya pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Turki kayak gitu. Terus habis itu kamu juga selama 1 tahun preparatory course atau kurs bahasa itu kan juga dibiayain gitu. Jadi itu bukan hal yang merugikan menurut aku seperti itu. Kalau kamu lagi nggak buru-buru menyelesaikan kuliah, karena menurut aku tuh belajar bahasa di negaranya langsung, misalnya kita belajar bahasa Azerbaijan langsung di Azerbaijan, itu bakal lebih mudah 300% dibanding kamu belajar bahasa Azerbaijan di Indonesia misalkan, atau kamu belajar bahasa Turki di Indonesia. Karena ya lingkunganmu, maksudnya kamu bakal listening, mendengarkan setiap hari mereka berbicara bahasa tersebut, jadi bakal lebih cepat. Jadi aku sangat bersyukur aku bisa kuliah di Turki dan ngambil preparatory course atau kurs bahasa Turki setahun, karena at the end aku jadinya bisa bahasa Turki gitu. Oke, kita udah bahas semua yang penting tentang beasiswa ini, yang mungkin penting bagi sebagian besar orang. Dan gimana, kamu tertarik gak dengan beasiswa Heydar Aliyev Azerbaijan nih? Tapi gimana, kamu masuk gak dalam kriterianya? Terus kamu tertarik gak untuk daftar beasiswanya? Dan kalau kamu tertarik, aku ada sedikit informasi yang bisa aku sampaikan tentang beasiswa ini dan juga tentang negara Azerbaijan, just in case if you are wondering or curious about that. Jadi sebenarnya ini pembahasan tentang general information atau informasi umum beasiswa harusnya aku taruh di atas, di paling pertama. Tapi setelah jadi konsultan beasiswa dan jadi mentor beasiswa dan juga jadi founder di Melek Beasiswa dari tahun 2018, aku menyadari ya kalau orang-orang tuh perlu tahu general information atau informasi umumnya nanti aja setelah dia tertarik dengan beasiswa tersebut dan setelah dia merasa aku eligible nih, aku qualified untuk daftar beasiswa ini. Makanya ini aku taruh di tahap terakhir. Nah, jadi ini informasi umum tentang beasiswanya yang kamu juga perlu tahu kalau kamu sudah tertarik dan mau daftar beasiswa ini. Jadi for those of you yang masih stay di sini, jadi beasiswa Heydar Aliyev ini dia itu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sains serta Pendidikan Republik Azerbaijan. Jadi beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Azerbaijan, bukan dari pemerintah Indonesia. Dan jadi karena lagi rame tentang beasiswa LPDP, pulang nggak pulang, pulang mengabdi atau nggak pulang mengabdi, beasiswa Heydar Aliyev ini cocok untuk kamu yang mungkin pengen berkarir di luar negeri karena nggak ada kewajiban untuk pulang dan mengabdi ke Indonesia setelah kamu selesai kuliah seperti itu. Jadi karena ini beasiswa dari pemerintah luar negeri Azerbaijan, kamu nggak ada kewajiban untuk mengabdi ke Indonesia atau ke negaramu. Nah, beasiswa ini dinamakan Heydar Aliyev International Education Grant Program. Tapi panjang banget ya, jadi kita sebut aja beasiswa Heydar Aliyev. Beasiswa Heydar Aliyev ini sebenarnya fun fact-nya adalah Heydar Aliyev ini adalah nama dari salah satu dari presiden Azerbaijan. Jadi Heydar Aliyev ini merupakan pemimpin nasional Azerbaijan. Jadi Bapak Heydar Aliyev ini sangat dihormati ya oleh penduduk lokal Azerbaijan karena beliau punya banyak banget jasa. Jadi Heydar Aliyev ini didirikan berdasarkan dekret Presiden Republik Azerbaijan. Jadi presiden yang mendeklarasikan tentang beasiswa ini adalah namanya Bapak Ilham Aliyev. Nah, jadi Ilham Aliyev ini adalah putra atau anak dari si Bapak Heydar Aliyev. Karena bapaknya ini juga punya banyak punya banyak jasa di Azerbaijan. Jadi beliau ini, Bapak Heydar Aliyev, adalah pahlawan nasional di Azerbaijan, seperti itu. Nah, jadi beasiswa ini pertama kali diluncurkan oleh Bapak Ilham Aliyev yang merupakan presiden Azerbaijan di tanggal 8 Juli 2023. Once again, ini baru di 2023 ya. Jadi kalau kamu nonton ini di 2026, baru banget ya beasiswa ini seperti itu. Jadi makanya aku bilang tadi ini beasiswa hidden gem, ini beasiswa yang belum banyak orang tahu, peluangnya masih besar. So I think you need to try that ya. It's worth to try. Beasiswa ini dia itu
untuk memberikan kesempatan untuk kuliah di Azerbaijan bagi mahasiswa internasional termasuk warga negara Indonesia untuk kuliah dari jenjang S1, S2, S3 sampai juga untuk program kedokteran umum dan juga program residensi medis seperti yang sudah kita bahas. Nah, jadi setiap tahun 100 beasiswa akan diberikan untuk 100 mahasiswa internasional ya, termasuk warga mahasiswa dari Indonesia seperti itu. Nah, jadi tujuan program ini kenapa sih negara Azerbaijan harus repot-repot kasih beasiswa? Itu kan habisin duit negara bukan ya? Nah, jadi ada tujuannya. Jadi beasiswa ini tuh bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ya, atau human capital di negara-negara lain atau negara-negara yang dia berikan beasiswa ini, termasuk di negara Indonesia. Dan juga untuk mendukung pendidikan warga negara asing di institusi pendidikan tinggi yang ada di Azerbaijan melalui pemberian beasiswa. Jadi mereka itu concern about human capital gitu. Jadi untuk support human capital di negara lain untuk kuliahnya di institusi pendidikan tinggi di Azerbaijan. Seperti itu. Jadi itu sekilas tentang beasiswa Haidar Aliyev ini. Sebenarnya nanti kalau kamu join kelas mentoring kamu bakal tahu. Tapi menurut aku yang sudah berturut-turut berkali-kali lulus beasiswa luar negeri one shot atau sekali daftar langsung lulus, kalau daftar beasiswa ya aku akan sangat mengkepoin si beasiswa tersebut gitu. Mulai dari kayak siapa yang memberikan beasiswa ini, siapa yang nyuruh memberikan, terus habis itu tujuan memberikan beasiswa ini apa dan sebagainya macamnya, karena itu akan sangat relate untuk penulisan esai kayak gitu. Itu rahasianya, tapi nggak boleh aku bocorin sekarang ya. Itu akan dibocorkan di kelas mentoring seperti itu. Nah, jadi kalau kamu sudah tertarik dengan beasiswa ini, last but not least kita bakal bahas sedikit aja sekilas tentang negara Azerbaijan. Mungkin kalau kita dengar Azerbaijan, mungkin most of people ya, Indonesian people nggak terlalu tahu Azerbaijan tuh di mana sih, kayak asing aja. Tapi untuk aku, orang yang sudah pernah tinggal dan kuliah di Turki, Azerbaijan tuh quite familiar pada saat aku kuliah di Turki gitu. Mungkin pas saat di Indonesia aku nggak terlalu tahu, tapi pas di Turki aku kaget banget karena aku punya banyak teman dari negara Azerbaijan yang kuliah di Turki, dan yang aku takjub adalah kok mereka bisa bahasa Turkinya lancar banget gitu, padahal kita sama-sama mahasiswa asing. Aku nggak tahu kalau ternyata si Azerbaijan dan Turki ini mereka itu seperti hubungan Indonesia dan Malaysia ya. Jadi kita tuh seperti negara yang sangat bersaudara gitu, apa ya kita sebutnya. Jadi maksudnya deket banget gitu, serupa tapi tak sama. Jadi kayak ini termasuk bahasanya juga, bahasa dan budaya dan makanan dan lain sebagainya macamnya. Jadi Azerbaijan dan Turki itu mirip Malaysia dan Indonesia. Kalau Malaysia dan Indonesia kan kita berbicara bahasa Melayu kan ya. Maksudnya kita bisa lah mengerti orang Malaysia, dan orang Malaysia bisa mengerti bahasa kita. Walaupun bahasanya itu serupa tapi tidak sama. Jadi seperti itulah Azerbaijan dan Turki. Mereka selalu bilang mereka itu bersaudara. Azerbaijan dan Turki itu bersaudara. Kamu bisa lihat di sini sebenarnya kalau dari petanya ini Azerbaijan kan di sini kan. Nah, setelah Azerbaijan tuh ada negara Armenia dulu dan baru di sini Turki. Nah, Turki itu di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi geografis, Turki dan Armenia itu lebih dekat. Tapi ternyata Azerbaijan dan Turki itu yang punya hubungan sangat dekat kayak gitu. Jadi kalau kamu pergi ke Azerbaijan tuh, dia tuh mirip Turki tapi dalam versi yang lebih slow living kayak gitu, yang sangat-sangat slow living gitu. Jadi just in case if you are wonder kayak gimana sih negara Azerbaijan tuh di mana? Ya Azerbaijan tuh ya ini kalau di peta tuh dia dekat Turki sebenarnya, dekat Georgia, dekat di bawahnya juga ada Suriah ya, tapi mereka lebih mirip ke Turki seperti itu. Aku bisa bahasa Turki kan, aku bisa sedikit mengerti bahasa Azerbaijan karena lumayan mirip, cuman ada beberapa huruf yang berbeda dan pengucapan yang berbeda pastinya seperti itu. Nah, jadi di Azerbaijan juga itu ya, selain tadi dia itu aku bilang masih kayak Indonesia, Malaysia, negara saudara dengan Turki dan mirip banget gitu. Gak mirip banget sih, mirip gitu, tapi gak mirip banget. Kalau kamu memang mau kuliah di luar negeri yang punya 4 musim, kamu pengen ngerasain salju, pengen ngerasain musim gugur, musim semi, mau lihat daun-daun berguguran kayak di film-film, dan mau lihat bunga spring mekar di musim semi, kamu tuh cocok juga kuliah di Azerbaijan karena Azerbaijan tuh punya 4 musim gitu, sama aja kayak Turki. Jadi dia punya musim semi, musim panas. Makanya tadi ada, kalau kamu ingat aku ada bilang ada liburan summer program, liburan musim panas 2 bulan sampai 3 bulan, dan kamu akan dibelikan tiket untuk mudik. Nah, itu pas liburan musim panas di Azerbaijan. Itu sama aja kayak Turki karena di Turki itu libur musim panasnya sampai 3 bulan, dan orang Turki, orang luar negeri yang punya 4 musim itu biasanya mereka seneng banget pas musim panas. Kenapa? Karena negaranya itu ya
jarang banget gitu ada matahari. Jadi mereka 3 musim tuh dingin, jadi mereka pengen 1 musim yang panas kayak gitu. Jadi mereka sangat excited banget menyambut musim panas atau summer kayak gitu. Nah sebenarnya musim dingin tuh nggak terlalu ekstrim sih, tapi di beberapa daerah di Azerbaijan turun salju gitu ya. Jadi kamu bisa menikmati salju kalau kamu kuliahnya di Azerbaijan seperti itu. Nah kemudian agama di Azerbaijan, mungkin kamu juga wondering ya, maksudnya kalau untuk memutuskan untuk kuliah di luar negeri itu di negara apa, pastinya kita lihat ya ini negara dengan mayoritas agama seperti apa sih kayak gitu ya. Terutama mungkin bagi teman-teman yang muslim ya, karena concern about makanan, kemudian juga ibadah dan lain sebagainya macamnya. Nah jadi Azerbaijan ini adalah negara sekuler ya, lagi-lagi once again ya, sama kayak Turki. Jadi negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan urusan pemerintahan. Nah tapi di sini mayoritas penduduk Azerbaijan adalah muslim. Jadi kurang lebih 90%-an orang Azerbaijan itu adalah muslim penduduknya. Nah tapi mungkin yang teman-teman udah tahu ya, Azerbaijan itu mayoritasnya Syiah. Jadi 55-65% penduduk Azerbaijan itu Syiah, tapi ada juga yang Sunni yaitu 35-45%. Ini lumayan besar ya Sunni. Kalau kita di Indonesia kan biasanya muslimnya muslim Sunni ya kayak gitu. Jadi ya itu di Azerbaijan kalau kamu ke sana kamu harus toleransi juga dengan teman-teman yang Azerbaijan yang beraliran muslim Syiah. Jadi selain Islam Syiah dan Sunni, di sana juga ada yang beragama Yahudi dan juga Kristen dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi kalau kamu concern tentang kayak ada masjid nggak kak, aku bisa makan makanan halal nggak kak, insya Allah sangat bisa sih, karena 90% penduduknya itu Islam ya. Jadi masih Islam, masih ada masjid, walaupun mungkin kalau kamu Sunni nanti sholatnya agak berbeda sama Syiah, that's okay, mereka nggak bakal usir kamu juga di masjid Syiah, kamu masih bisa sholat gitu, karena 90% dari mereka adalah muslim, jadi kamu pasti sangat muslim friendly gitu negaranya. Jadi maksudnya untuk makanannya juga pastinya banyak makanan halal yang tersedia di mana-mana seperti itu. Oke, dan terakhir seperti yang sudah aku tadi janjikan di awal, kita bakal bahas sedikit aja tentang Heydar Aliyev, karena ini berpengaruh banget sih, apalagi kalau kamu mau daftar jurusan mungkin international relations or something about politics gitu, kamu juga bisa masukin tentang ini, karena kan tadi nama beasiswanya aja Heydar Aliyev, sedangkan Heydar Aliyev itu adalah nama orang gitu, nama presidennya Azerbaijan. Jadi beliau ini, Bapak Heydar Aliyev ini dikenal sebagai tokoh yang membangun Azerbaijan modern kayak gitu, karena dulu Azerbaijan kan sempat masuk ke dalam negara-negara Uni Soviet gitu. Jadi setelah Uni Soviet pecah, jadi Azerbaijan, si Bapak Heydar Aliyev ini punya jasa penting dalam membangun Azerbaijan modern. Nah jadi once again setelah beliau selesai kepemimpinannya, si Bapak Heydar Aliyev ini digantikan dengan putranya yaitu Ilham Aliyev. Nah jadi Presiden Ilham Aliyev ini yang mendeklarasikan beasiswa ini dengan nama beasiswa Heydar Aliyev untuk mengenang bapaknya sekaligus National Leader of Azerbaijan. Jadi kalau kamu nanti insya Allah amin kalau lulus beasiswa Azerbaijan, kamu nanti pasti bakal pertama kali mendarat di Bandara Heydar Aliyev International Airport di kota Baku. Jadi fun fact-nya, nama bandaranya juga dikasih nama Bapak Heydar Aliyev ini karena memang jasanya mungkin yang orang-orang Azerbaijan sangat respect ya. Dan ada Bandara Heydar Aliyev International Airport, ada juga beasiswa Heydar Aliyev dan beberapa bangunan ya yang diberi nama dengan nama Bapak Heydar Aliyev ini. Jadi itu fun fact-nya aja ya, kalau kamu mau daftar beasiswa ini, just in case kamu mungkin nanti akan sedikit ditanya kamu tahu apa tentang beasiswa Heydar Aliyev ini, mungkin kamu bisa mulai dari namanya aja gitu. Jadi untuk untuk menginformasikan kepada interviewer kalau kamu tuh memang bener-bener serius dan mengkepoin tentang si beasiswa Heydar Aliyev ini. Nah, jadi itu dia tentang beasiswa Heydar Aliyev ini. Sudah selesai pembahasan kita. Kamu nonton dari awal sampai akhir enggak? Tulis di kolom komen ya. I just need to know apa yang teman-teman rasakan setelah nonton video ini. Apakah ini berguna atau tidak? Karena berdasarkan komen kalian itu akan memberikan motivasi untuk aku bahas lagi beasiswa negara lain atau tidak gitu. Karena kerjaanku memang membahas beasiswa-beasiswa di luar negeri. Jadi mungkin setelah beasiswa Azerbaijan ini aku bakal bahas beasiswa dari negara lain lagi. Jadi biar kamu bisa melek informasi, melek beasiswa seperti nama platform yang aku bangun yaitu melek beasiswa, melek terhadap informasi beasiswa. Aku juga insya Allah bakal sering share tentang beasiswa-beasiswa atau kesempatan untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa seperti itu. Jadi silahkan tulis di kolom komentar whatever yang kamu mau tulis setelah menonton
video yang sangat amat panjang dan yang aku bilang ini video yang super duper detail tentang si beasiswa Haidar Aliyaf ini. Kalau kamu berminat langsung aja set ya daftar si beasiswa, persiapkan semuanya daftar si beasiswa Haidar Aliyaf ini. Aku doakan semoga kamu pasukan Melek Beasiswa yang nonton serius nonton si video ini dari awal sampai akhir lulus ya untuk jadi awardee beasiswa Haidar Aliyaf di tahun 2026 atau di tahun berapapun nanti yang kamu daftar. Amin. Bilang apa? Amin ya robbal alamin.